Kok bisa jadi Icak-Icak TV? Nama Di situ tuh memang gajah yang untuk Jadi kami memutuskan untuk langsung swallow. Welcome back. Sekarang kita kedatangan tamu spesial nih. Yaitu siapa? Tamu spesial kita. Oke. halo. Oh ya, udah booster kan? Oh ya udah vaksin udah Kita buka. kita sudah aman semua sobat Sudah lengkap ya? Sudah lengkap sini ya. Ini tamu spesial kita. Ini perkenalkan ini dari Icak-Icak TV. Icak-Icak TV. Benar. Ya, dengan Kak siapa ini Kak? Bisa perkenalkan ke sobat Obi dulu? Hai guys, ini istri saya Foni. Dan suami saya Ricky. Kami berdua dari channel Icak-Icak TV. Wah, keren banget. Ini jauh-jauh dari kota Padang ya Kak? Kota Padang, Iya, Padang. Sumatera Barat. Bisa sampai ke Semarang. Namanya Icak-Icak TV. Kalau boleh tahu filosofinya apa sih Kak? Kok bisa jadi Icak-Icak TV? Nama channelnya kita Icak-Icak TV. Icak-Icak artinya Pura-pura. itu bahasa orang Sumatera pasti tahu. Icak-icak itu artinya pura-pura, tapi konotasinya yang positif. Pura-pura dalam arti yang positif. Misalnya kayak anak-anak main-main jadi dokter, Icak-icak jadi dokter, pura-pura jadi dokter. Nah kita Icak-icak TV ya, pura-puranya TV. Gitu. Oke gitu. Jadi gitu nih sobat Obi filosofinya dari Icak-Icak TV. Terus ini kan kalau nggak salah saya sering lihat tuh kontennya kayak lebih ke touring-touring gitu ya Kak. Iya. Nah, ini kali ini juga lagi touring ya Kak. Konsepnya tuh kayak gimana sih touring kali ini? Ya, kita touringnya konsepnya selalu ini ya, kan kita punya jadi Icak-Icak TV. Iya. Jadi di dalamnya banyak subtema. Salah satu tema utamanya adalah pastor. Pastor itu adalah Pak Sutri Touring. Pasutri touring. Nah, Gitu. Udah touring. Kali ini ya, ini kan udah berapa kali udah sering touring ya? Ini kali Kalau berapa? touring sih sebenarnya kita udah dari dulu. Cuman kita mulai bikin jadi konten YouTube itu baru sekitar setahunan terakhir, dan ini season yang ketiga sekarang ini. Season 1 sebelumnya kita dari Padang ke perbatasan Timor Leste, lalu balik lagi ke Padang, itu 10.000 km, dan season yang kedua kita kelilingi Pulau Sumatera. Terus kita berapa kilometer? 5.000 kilo. 5.000 kilometer ya. Terus yang ketiga yang ini. yang ketiga ini tujuan sebenarnya adalah mengelilingi Pulau Sulawesi. Tapi kita full riding dari Padang sampai Surabaya, nanti baru nyebrang ke Makassar, mutar Sulawesi, balik Makassar, balik Surabaya, balik lagi ke Padang. Di PP nih ya. Nah, Iya. kurang lebih 10.000 kilo juga kali ini. Wah. Ini namanya kalau boleh tahu yang kali season 3 ini apa kayak? Yang Apa? ekspedisi? Ekspedisi Oh iya, Celebes itu Ekspedisi judul Celebes. kita kali ini. Kalau dulu memang season 1 Padang to Timor, season 2 360. 360 Sumatera. Nah sekarang Ekspedisi Celebes. Celebes itu kan nama lainnya dari Pulau Sulawesi. Jadi dari Padang ke Sulawesi, nanti balik lagi ke Padang lagi. Iya, benar sekali. Ini kurang lebihnya, kilometernya berapa nih Kak? 10.000 ya? Iya, 10.000 kilometer. Jadi kan udah sering touring nih, ini kota mana aja sih yang udah sering dikunjungi sama Kak Ricky, Kak Foni? Kurang lebih semua kota di Sumatera, Jawa hampir semuanya, kecuali jalur tengah yang belum. Tapi nanti pas pulang kita akan selesai itu jalur tengah Jawa, lalu Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Timor, itu kita sudah lewatin semua. Pulau-pulau di Indonesia hampir semua ya udah di. Yang bawah Yang sih bagian udah, bawah udah. yang bawah udah sih ya. Dan kebanyakan hampir semuanya. Next seasonnya lagi nih biar seluruh Ya, Indonesia. nanti Ya. Sulawesi, Kalimantan, dan mudah-mudahan nanti bisa keluar. Wah, amin. Ada nggak sih Kak selama touring ini kota yang paling berkesan? Sebenarnya banyak banget ya Iya. kalau kota yang paling berkesan itu. Tapi mungkin saya ambil satu aja. Kalau kota yang paling berkesan itu adalah di kalau sama saya di Takengon, di Aceh. Nah
dia punya bentang alamnya itu beda banget. Kalau misalnya orang-orang bilang ya, itu Swissnya Sumatera. Wah. Nah, jadi view-nya apa ya? Dataran ya. Dataran ya, ada rumput, lembah, iya apa ada gitu. lembah kayak gitu jadi satu, cakep banget. Jalur ridingnya sih paling enak di situ. Iya. View-nya. Itu. Terus juga sebenarnya yang berkesan kita justru Banda Aceh salah satunya ya. Karena nah kalau kita touring ini kan berarti kita lebih menyentuh langsung ke masyarakat di tempat-tempat yang kita kunjungi. Beda dengan kalau kita hanya bepergian dengan pesawat ya. Nah ketika touring ini kan Aceh kita selalu dengar beritanya seolah-olah ketat banget secara syariat Islamnya bla 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 gitu-gitu. Ternyata kami sampai di situ ternyata ya orang Aceh itu sangat welcome, sangat baik hati, sangat pokoknya mereka punya adat apa yang tamu itu harus dipermuliakan. Saya lupa bahasa Acehnya apa. Jadi kita datang ke sana sebagai tamu, selama kita bisa berlaku baik, mereka juga sangat ini sih. Welcome Banget. Jadi itu menghapus stigma yang selama ini kita dengar tentang Aceh seperti itu. Itu yang paling berkesan. Terus ada nggak sih Kak kejadian unik yang dialami selama touring? Kejadian unik. Nah, kejadian unik saya Lebih ke mistis kali ya? Atau ini? Oh, ini unik sih. Oh yang Tunggu unik? ya. Oh ya. Oh ya, silakan satu-satu nggak apa-apa. Bebas Rebutan ya. cari di kapolnya. Dibilang unik, bisa unik sih, karena ini kejadian langka juga. Kita ketemu gajah di tepi jalan. Oh Di iya. tepi jalan gede, maksudnya Lagi jalan riding. jalan apa sih? Di sini Jalan- Kalang ke Malabo. Iya, di jalan inilah, jalan kotanya gitu kan. Enggak di kota sih, Enggak di cuma kota, antar antar kota. kota, jalan antar kota. Jadi tuh tiba-tiba ya, itu apa ya? Kerbau sapi. Kalau kerbau sapi kan biasa kita Biasa, lihat ya. gitu. Enggak, lebih gede. Oh gajah. Soalnya hewan favorit saya itu gajah. Jadi ketika lihat itu tuh, gajah gitu. Nah ternyata gajah di situ tuh memang gajah yang untuk Jadi pelerai ya. penengah ketika ada Ada konflik antara antar gajah liar. di sana. Jadi gajah pun ternyata bisa tawuran di situ. Iya. Ah iya. Seru banget sih. Itu Tiba-tiba ketemu pinggir jalan ya itu ini sih excited. Terus mistis Oh, sempat ada. Apa nih Kak? Spill ya? pernah karena kami agak nekat sih turun dari kapal itu jam 2:30 pagi. Jadi kami memutuskan untuk langsung gas dari pelabuhan ke kota berikutnya. Dan itu sekitar jam-jam 3:30-4 itu di tengah-tengah hutan tiba-tiba kami ngelihat ada anak-anak kayak berbaris di sisi kanan jalan menari-nari tanpa musik, tanpa ada suara, hening sekali, cuma suara motor. Tiba-tiba tuh mereka menari-nari pinggir jalan sambil ngeliatin kami lewat. Padahal dini hari itu ya? Dini hari, jam-jam 3:30-4 gitu, itu di tengah hutan, jauh dari perkampungan. Nah, serem. Terus Tiba-tiba, diem aja, lewatin aja. ya udah Lewatin diam aja. aja. Iya, takut kalau berhenti malah disapa ya. Itu tuh salah satu yang ini. Ada sih banyak yang mistis-mistis beberapa kali. Iya, tapi itu yang paling berkesan ya. Yang paling berkesan itu. Paling unik lah ya gitu. Terus ini kan udah sampai di Semarang nih Kak. Ini udah hari kedua ya ini ya? Ya, Ya, kita Ini udah mampir kemana aja nih Kak? Ini kali pertama atau? waktu kita ke timur dulu sempat ngelewatin, cuman waktu itu Kita nggak terlalu explore ya. ketika sampai di Semarang kita siang tapi hujan. Jadi iya. cuman sempat kuliner tahu pong doang. Iya. Habis itu tidur balik hotel, besoknya langsung jalan. Jadi nggak sempat. Nah ini kali kedua kita sengaja, tadinya cuma mau 2 malam, tapi tadi kita memutuskan untuk extend 1 malam lagi. Karena kayaknya kurang deh. Gitu. Iya. Semarangnya udah luas banget sekarang, Iya. wisatanya juga banyak gitu. Terus kemana aja ya? Udah. Tadi malam kami ke Kota Lama. Kota Lama, itu luar biasa cakep Cakep sekali sih. Luar biasa cakep. Terus tadi kita sempat diajakin teman main jet ski di Marina. Terus jalan-jalan lah di bandara dan pakai jet ski tapi ke area bandara, ke mangrove-nya, itu cakep. Terus kuliner tadi apa? Ke Kamboja. Yang punya Ana Avanti. Oh Dia- iya, ya. iya. Kayak gitu. Dia nyobain makanan-makanan khas Semarang lah, kayak gitu. Berarti sampai besok ya ini? Mau Nambah satu lagi. Satu hari lagi, 1 malam. Kayak kita pengen ngunjungin Lawang Sewu juga. Iya, pasti lah.
terus pengen coba. Kalau kemarin kan kami ke Kota Lama itu naik mobil. Nah, Ini mau pengen coba coba nih jalan kaki. Oh, Kayaknya iya, bakal lebih seru. Iya iya pasti. Banyak kuliner juga. Terus Iya Iya. benar. Nah, ditunggu nih, mesti kan di upload di konten-konten terbarunya. oh iya Oh, nanti iya. kita Terus akan cek ini. di Semarang ngapain aja gitu ya. Iya iya boleh boleh. Nah ini kan karena sering touring nih, biasanya pakai motor apa nih Kak? Apa ganti-ganti atau memang pecinta satu merek aja kayak motornya? Bukan masalah pecinta ya, cuman memang lagi kita pakai PCX nyaman karena pikirnya kan Matic, kita berdua boncengan dan jalur yang kita lewati juga jalur umum. Nah, Jadi ya udah ambil simple Matic, kita pakai Honda PCX saat ini. Gitu. terus kalau untuk bannya Kak, kayaknya merek apa nih? Nah kalau ban untuk saat ini kita pakai ban Swallow. merek Swallow, tipenya Razor XP. Itu sebenarnya soft compound tipe street buat aspal ya memang. Dan ini juga kenapa kita pakai sebenarnya ingin ini juga sih karena orang sering bilang kalau touring jangan pakai soft compound. Ya, Itu- takutnya cepat habis atau Iya, gimana image-nya gitu kan ya. seperti itu. Padahal kan sebenarnya soft compound itu dia akan lebih ngegigit di aspal ya. Jadi kita mau jalan di tikungan yang berkelok-kelok gitu jalan ya lebih stabil sih kita di motor kita pakai selama pakai Razor XP ini sejauh ini. Nyaman-nyaman aja kayak nggak ada keluhan-keluhan gitu selama ini. Enggak ada. Malah kemarin kita sempat trouble tapi itu di Pentilnya. pentil bannya itu agak anginnya keluar dari situ. Jadi tanpa kita sadari udah tanpa angin kita jalan. Tapi itu meskipun soft compound tapi ya masih nggak sampai geol-geol banget, masih stabil. Cuman kok nggak enak ya gitu. Berhenti ke SPBU, cek, kosong ternyata angin gitu kan udah keluar. Berarti ya membuktikan bahwa soft compound itu nggak yang soft banget lah gitu. Oke punya. Tetap tangguh ya. Iya. Wah. Apalagi yang Razor XP Swallow ini. Wah, itu nggak masalah produk paling barunya Swallow Iya, tuh yang terbaru dan kelas premiumnya juga sih sebenarnya. Pro Street ya. Iya. Nah, kan Icak-Icak TV nih udah sampai di Autobox Indonesia. Menurut kakak, kan kemarin dia sempet cek-cek ya jalan-jalan di Autobox Indonesia gitu. Menurut kakak itu Autobox ini tempatnya kayak gimana? Ya pasti masuk pertama pertama kali kali masuk itu yang wow. Iya. Saya ngeliat kayak apa ya? Supermarketnya iya, ban gitu yang ya kaget aja sih lihat Berjejer tiba-tiba banyak masuk ban dan gitu ya. berjejer lalu dengan service stationnya yang sudah terkondisikan buat motor, buat mobil, lalu juga ada ruang tunggunya dengan snack itu yang mungkin kadang-kadang kita di bengkel-bengkel besar baru ada yang seperti itu kan. Nah ini toko ban bisa langsung ganti ban, perawatan segala macam dengan ruangan yang seperti itu ya kaget sih. Komplit ya Komplit. semuanya dalam satu tempat. Dan yang lebih kagetnya lagi, kalau saya pertama lihat ini, wah ini pasti mewah nih, pasti harganya agak di atas lah karena ada servis yang diberikan gitu. Tapi ternyata saya cek kemarin harganya juga sama aja di toko-toko lain gitu. Kalau saya pikir wah kalau saya tinggal di Semarang ganti ban ke sini aja kali. Maksudnya harganya sama tapi kita dapat servis yang lebih kan. Iya. Nah itu yang amazing sih kita. Iya. Nah, terus kedepannya nih Kak, kan dari Icak-Icak TV ada saran nggak nih buat Autobox Indonesia terkait pelayanannya atau gimana-gimananya biar tetap bisa menjadi toko ban yang bisa memenuhi kebutuhan Sobat Obi di seluruh Semarang dan Indonesia mungkin ya kalau ada kirim-kirimannya gitu. Iya. Kalau saya sih bilang mungkin kalau untuk Autobox-nya bikin cabang dong di mana-mana, terutama di Padang. Nah, iya. Karena ini konsepnya udah keren banget dan sangat ngebantu. Karena jarang sih toko-toko ban yang bisa menservis si customer-nya senyaman ini gitu. Nah, tapi pesan saya lebih lagi adalah teman-teman di Semarang nih, bikers Semarang, Autobox itu deh gitu. Iya, maksudnya senyaman itu dan harganya bersaing. Jadi ngapain ke tempat lain, Autobox aja. Wah, seru banget nih kita ngobrol-ngobrol sama Kak Ricky, Kak Foni ya dari channel Icak-Icak TV. Kayak gitu. Terus ini
kita tunggu next tripnya di YouTube-nya. Bisa datang juga ke YouTube-nya Ica Icak TV ya Kak ya. Nanti kita cantumin di link di bawah ini, nanti biar bisa cek konten-konten touring-touringnya, apalagi di kota Semarang nih, nanti kita tunggu aja. Dan sedikit bocoran juga mungkin kita nanti ada kejutan kolaborasi dengan Autobox, tapi tunggu aja nanti di channel kita. Siap. Oke Kak, selamat menikmati perjalanan next kota-kota lagi. Siap. Semoga sehat terus, Amin. lancar selama perjalanan. Amin. Oke. Jangan lupa like, share, dan komen, dan tentu saja subscribe channel kami ya, Autobox Indonesia. Serta aktifkan lonceng notification dan kunjungi marketplace kami.